Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu, tanggal 11 Desember 2022, dengan tema renungan The King of Joy. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu Sambut Yesus di Hatiku. Mari kita persiapkan untuk menyambut sabdanya. Kita pujikan bersama. Hosana, Hosana, dimuliakanlah Raja yang datang ke dunia ini, selamatkan kita semua. Hosana, Hosana, lahirlah di hatiku Yesus anak Allah yang ku
Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga yang ditandai dengan 3 lilin Advent berwarna ungu yang sudah menyala. Minggu Advent 3 ini disebut sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Guadit, di mana masa penantian telah berjalan setengah, sedangkan Natal semakin mendekat. Suasana bukan lagi nuansa pertobatan, tetapi mengajak kita untuk bergembira atau bersukacita dengan penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu, di tengah-tengah pergumulan dan pergulatan hidup yang sering membawa kita kepada keraguan-raguan iman, kita diajak merenungkan sebuah tema, The King of Joy, melalui Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 11, nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi hikmat setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Matius 11 ayat 2 sampai dengan 11. Matius 11 ayat 2 sampai dengan 11. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahwa lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sekian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes Pembaptis saat itu sedang meringkuk dalam penjara. Ia dipenjarakan karena menegur Raja Herodes yang menjadi istri saudaranya untuk diperistri. Di dalam penjara, Yohanes mendengar bahwa Yesus telah melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat. Dalam pandangan Yohanes, salah satu tanda kedatangan Sang Mesias adalah akan membebaskan orang benar dari dalam penjara. Kita baca dalam Yesaya 61 ayat 1. Yang menjadi pergumulan Yohanes adalah mengapa Sang Mesias membiarkannya meringkuk dalam penjara. Oleh karena itu, Yohanes mengutus murid-muridnya kepada Yesus dan bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Jawaban Yesus terhadap pergumulan dan pernyataan Yohanes di ayat 4 dan 5, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar,
dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dari jawaban Yesus ini mengandung makna. Pertama, Yesus mengajar Yohanes untuk melihat bahwa tanda-tanda kemesiasannya bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Karya-karya Yesus dalam menyembuhkan orang-orang sakit dan membangkitkan orang mati bukan untuk kepuasan diri Yohanes dan para muridnya, tetapi untuk membawa sukacita bagi seluruh umat Allah pada saat itu. Kemudian yang kedua, Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tetapi Yesus mengajak para murid Yohanes untuk menyimpulkan sendiri apa yang mereka lihat dan dengar akan karya Yesus. Bahwa karya-karya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, dan membawa kabar sukacita kepada orang miskin merupakan penggenapan nubuatan kedatangan Mesias dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6, kemudian Yesaya 61 ayat 1. Dengan menyampaikan hal tersebut, Yohanes akan dapat mengerti. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya setiap umat percaya bisa melakukan karya-karya Kristus melalui kesaksian hidup, kepedulian kita kepada mereka yang menderita, sakit, atau bermasalah. Sehingga melalui hal-hal tersebut, kita dapat membangun semangat kehidupan mereka, agar mereka mengalami sukacita sejati dari Allah. Mari kita merenungkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami keraguan kepada Tuhan? Apakah Tuhan menjawab keraguan Bapak Ibu Saudara? Dan apakah Bapak Ibu Saudara memahami jawaban Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin bahwa dalam setiap keraguan kami akan pertolongan Tuhan, Tuhan selalu memberi jawaban. Tolonglah setiap kami, Tuhan, untuk boleh mengerti jawaban Tuhan bagi pergumulan kami. Biarlah kami terus boleh dimampukan untuk mendengar, dimampukan untuk peka terhadap jawaban Tuhan bagi pergumulan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan akan menguatkan sesama kita yang sedang mengalami keraguan-keraguan hidup. Biarlah kita berusaha untuk mengunjunginya dan mendoakan mereka. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Amin.